Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang standar regulasi dan keselamatan kerja serta standar internasional yaitu ISA 95. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu pertama saya sendiri, Burhanuddin Muhammad, NRP 103117 100 00020. Saya Irsyad Abrar Badawi, NRP 103117 1000057. Saya Rahman Firdaus, 103117 1000063. Saya Aulia Yarzuki Kusiawan, NRP 103117 1000087. Saya Nefri Danianto, NRP 103117 1000097. Nah, selanjutnya itu adapun konten yang akan kami bawakan pada presentasi pada hari ini, yaitu yang pertama itu pengantar standar regulasi dan K3, yang kedua apa itu ISA 95, lalu tujuan ISA 95, klasifikasi ISA 95, dan terakhir keuntungan ISA 95. Baik, yang pertama adalah pengertian K3. Hal ini sebelum itu kami akan menyampaikan pengantar untuk pengertian K3 sebelum kami menyampaikan paparan materi mengenai standar ISA 95. Yang pertama, pengertian K3 adalah suatu cabang ilmu pengetahuan dan penerapan yang mempelajari tentang cara penanggulangan kecelakaan di tempat kerja. Next. Kemudian tujuan K3 yang pertama adalah tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dalam pekerjaannya. Yang kedua, orang lain yang berada di tempat kerja perlu terjamin keselamatannya. Kemudian yang ketiga, sumber-sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien. Kemudian terdapat sarana untuk dapat mengimplementasikan K3 di suatu lingkup perusahaan atau industri. Yang pertama, dengan mensosialisasikan kepada karyawan, masyarakat setempat, ataupun mitra kerja di lingkup tempat kerja tersebut. Yang kedua berupa membudayakan implementasi dari K3 sesuai dengan hal-hal yang berkaitan dengan sosialisasi yang telah diperhatikan sebelumnya. Yang ketiga berupa kesadaran diri dan kedisiplinan dari tiap-tiap individu berkaitan dengan masalah keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Next. Adapun di Indonesia, aturan hukum yang mengatur ketentuan keamanan kerja telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 3. Di sini terdapat beberapa poin. Yang pertama, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja. Yang kedua, mencegah, mengurangi dan memadamkan api. Yang ketiga, mencegah dan mengurangi bahaya ledakan, misal karena faktor reaksi bahan kimia. Yang keempat, memberikan peluang atau cara penyelamatan di saat kebakaran atau peristiwa berbahaya lainnya, seperti dengan memberikan sosialisasi atau training penggunaan dari alat pemadam api atau apa. Yang kelima, membantu dengan kecelakaan kerja, misal dengan mengerahkan tim P3K di suatu tempat yang terjadi kecelakaan kerja. Yang keenam, menyediakan pekerja dengan alat pelindung diri atau APD. APD misal untuk pekerjaan lapangan akan membutuhkan APD berupa wear pack, soft tissue, kacamata, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, mencegah dan mengendalikan penyebaran suhu, kelembapan, debu, kotoran, asap, uap, gas, angin, cuaca, radiasi, maupun getaran. Next. Selanjutnya, mempertahankan pendingin udara yang memadai. Kemudian menjaga kebersihan, kesehatan, dan ketertiban baik pekerjaan individu maupun pekerjaan yang bersifat teamwork. Kemudian mendapatkan kompatibilitas atau kenyamanan antara tenaga kerja, kemudian peralatan yang dipakai dalam proses produksi, kemudian lingkungan,
kemudian metode dari proses produksi, serta proses produksi itu sendiri. Kemudian mengamankan dan memfasilitasi transportasi, baik untuk manusia, hewan, tumbuhan, atau suatu barang. Kemudian mengamankan dan memelihara semua jenis bangunan, artinya setiap proses dari produksi ataupun proses dari suatu sistem yang sedang berjalan tidak mengganggu suatu bangunan yang lain atau membahayakan bagi bangunan yang berada di sekitarnya. Kemudian mengamankan dan memfasilitasi pekerjaan seperti pembongkaran, penanganan, dan penyimpanan barang. Kemudian mencegah aliran listrik yang berbahaya. Terakhir, menyesuaikan dan meningkatkan keamanan tempat kerja jika terjadi kecelakaan yang serius. Next. Baik, berikut ini adalah gambar untuk peraturan pelaksanaan dari implementasi K3 di suatu lingkup industri. Seperti yang kita ketahui, suatu proses produksi dapat meningkat atau berjalan dengan baik apabila seluruh sektor atau seluruh unsur yang ada di dalamnya terkendali dengan baik. Di sini tempat kerja merupakan pusat tempat aktivitas berlangsungnya suatu pekerjaan di tempat kerja itu sendiri, di mana setiap unsur-unsur yang ada di dalamnya seperti SDM, lingkungan kerja, sifat pekerjaan, kemudian cara kerja, peralatan, bahan, semuanya telah dimanajemen dengan baik oleh tim yang mengolah keselamatan kerja dan kesehatan kerja yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian jika semua unsur yang ada di dalamnya ini terkendali dengan baik atau dinyatakan aman dan sehat, maka produksi dapat berjalan dengan baik. Kemudian jika terjadi kecelakaan kerja di tempat tersebut, maka analisis pertama yakni mencari faktor-faktor penyebab dari unsur-unsur yang ada di dalamnya tadi, seperti SDM misal, yakni kelalaian dari operator. Kemudian untuk bahan misal karena penggunaan komposisi bahan yang tidak sesuai, kemudian peralatan yang pengoperasiannya kurang tepat, dan lain sebagainya. Baik, next untuk selanjutnya. Ya, tadi telah dijelaskan tentang pengantar standar regulasi K3, di mana di Indonesia sendiri juga memiliki landasan hukum yang membahas tentang K3, yaitu tertuang dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, di mana standar industri yaitu industri juga memiliki standar perusahaannya masing-masing. Setiap industri memiliki standar yang berbeda-beda menyangkut keselamatan kerja, mutu produksi, dan efisiensi dalam memproduksi suatu produk. Oleh karena itu, di dunia internasional memiliki berbagai macam standar industri. Salah satunya yaitu yang akan kami bahas, yaitu standar ISA 95. Yaitu pertama, apa sih ISA 95? ISA 95 adalah International Society of Automation, yang merupakan asosiasi profesional untuk teknisi-teknisi dan manajemen yang bergerak di bidang otomasi industri. ISA menyediakan sumber daya teknis berbasis standar untuk orang ataupun perusahaan yang menetapkan teknik dan teknologi untuk meningkatkan otomasi industri dan sistem kontrol yang digunakan di seluruh industri. ISA didirikan pada tahun 1995. Adapun kegunaan dari ISA sendiri yaitu menyediakan model abstrak dan terminologi standar untuk pertukaran informasi antar sistem bisnis perusahaan dan sistem operasi manufaktur di suatu perusahaan. Dan ISA 95 merupakan standar internasional yang mengembangkan otomasi antar perusahaan sistem kontrol. Standar ini dikembangkan dan diterapkan di semua industri dan dalam semua proses jenis, yaitu seperti proses batch, proses berkelanjutan, dan proses berulang. ISA juga digunakan untuk menyediakan model informasi
terminologi yang konsisten sehingga memfasilitasi komunikasi yang efektif antar pemangku kepentingan dan menurunkan total biaya kepentingan untuk meningkatkan integrasi bebas kesalahan. Next. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dari ISA 95. Yang pertama, menyediakan peraturan yang konsisten agar tidak melenceng dari peraturan yang sebenarnya. Kedua, menyediakan petunjuk pertukaran data-data informasi yang konsisten. Ketiga, menyediakan model operasi industri yang memiliki standar. Keempat, menyediakan petunjuk produksi yang efisien dan bermutu. Kelima, memberikan peraturan keselamatan kerja yang terjamin. Terakhir, yaitu memberikan petunjuk sistem produksi yang terarah dan efektif. Next. Piramida automation menurut model ISA 95 terdiri dari 5 level, dimulai dari level 0 yaitu proses produksi, terdiri dari sensor dan sinyal, dan ada juga modul input dan output. Kemudian ke level 1 ada manipulasi sebagai bagian pengendalian atau kontrol, ada PLC, Programmable Logic Controller. Pada level 2 ada monitoring dan supervising. Ada SCADA sebagai mengontrol alat dan mengakuisisi data. Kemudian ada HMI sebagai antarmuka. HMI kepanjangan dari Human Machine Interface. Pada level 3 ada manajemen operasi manufaktur atau MES. Manufacturing Execution System merupakan sistem komprehensif yang mengontrol semua kegiatan yang terjadi di production line system, dimulai dari berbagai pesanan dari pelanggan, pembagian jadwal, dan sumber perencanaan lainnya yang membangun produk dengan cara yang paling efektif. Yang terakhir adalah ERP, yaitu Enterprise Resource Planning, adalah suatu konsep untuk membuat perencanaan dan pengelolaan sumber daya perusahaan yang meliputi dana, mesin, SDM, waktu, dan kapasitas produksi. Next. Klasifikasi dari ISA 95. Level dan fungsi. Level 0 yaitu proses produksi. Kemudian level 1 dan level 2 yaitu kontrol manufaktur atau pengendalian manufaktur. Terdapat kontrol basic, supervisory control, dan manipulasi proses. Level pertama yaitu proses produksi dan manipulasi proses produksi. Level kedua memonitor dan mensupervisory dan juga mengendalikan proses produksi. Level 3 manajemen operasi manufaktur, distribusi produksi, produksi detail, scheduling atau penjadwalan, dan reliability assurance, jaminan keandalan pada produk. Yaitu terdiri dari alur kerja seperti shift atau pergantian kerja dan juga jam kerja. Pada level 4 terdapat rencana bisnis dan logistik, yaitu penjadwalan proses produksi pada pabrik, manajemen operasional yang digunakan untuk memonitor inventory dan juga penggunaan material. ISA 95 terdiri dari 5 model, yaitu model dan terminologi, atribut dan model objek, model manajemen operasi manufaktur, model objek dan atribut manajemen operasi manufaktur, dan model bisnis untuk transaksi manufaktur yang akan dijelaskan teman kami. Next. Untuk yang pertama, model dan terminologi. Bagian ini mendefinisikan terminologi umum dan model objek untuk antarmuka antar operasi manufaktur, fungsi kontrol, dan sistem bisnis perusahaan lainnya. Tujuannya di sini adalah untuk meningkatkan keseragaman dan konsistensi terminologi antarmuka dan mengurangi resiko, biaya, dan kesalahan yang terkait dengan penerapan antarmuka ini. Terminologi standar dan model objek dapat digunakan untuk memutuskan informasi mana yang harus dipertukarkan. Model yang mencakup dalam satu termasuk model hierarki,
model aliran data fungsional, model objek, dan model aktivitas operasi. Model membantu mendefinisikan batas antara sistem perusahaan dan sistem kontrol. Next. Yang kedua ada atribut dan model objek. Bagian ini mengidentifikasi model dan tabel atribut untuk setiap objek yang didefinisikan dalam satu bagian dan menentukan tidak hanya informasi apa yang harus dikirim oleh sistem ERP ke MES dan sebaliknya, tetapi juga struktur informasi tersebut, objek dan atribut di bagian ini dapat digunakan untuk bertukar informasi antara sistem yang berbeda dan membentuk dasar untuk database rasional. Atribut dan model objek bagian 2 ini dapat digunakan untuk pertukaran informasi antara sistem yang berbeda, tetapi objek dan atribut ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk basis data relasional. Next. Yang ketiga ada model manajemen operasi manufaktur. Bagian ini mendefinisikan model aktivitas manajemen operasi manufaktur atau MOM yang memungkinkan integrasi antara sistem perusahaan dan sistem kontrol. Ini menentukan fungsi dan kegiatan yang terjadi dalam level 3 yang merupakan produksi atau lapisan MES, misalnya produksi, kualitas, inventaris, laboratorium, gudang, dan kegiatan pemeliharaan. Bagian ini juga berfungsi sebagai panduan untuk mengidentifikasi dan membandingkan kegiatan produksi di berbagai lokasi dengan cara yang terstandarisasi. Model manajemen operasi manufaktur ini memberikan pedoman untuk menggambarkan dan membandingkan tingkat produksi berbagai situs dengan cara yang terstandarisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang berikutnya yaitu bagian keempat, model objek dan atribut manajemen operasi manufaktur. Pada bagian ini memberikan model terperinci dan aliran informasi antara kategori dan kegiatan MOM. Ini bertujuan untuk menstandarisasi aliran informasi di dalam dan di level 3 dari model referensi Purdue. Dalam ISA sendiri, ruang lingkup bagian 4 terbatas pada mendefinisikan model objek dan atribut yang dipertukarkan antara kegiatan yang didefinisikan dalam bagian 3. Next. Bagian kelima yaitu bisnis untuk transaksi manufaktur. Pada bagian ini menjelaskan tentang pertukaran informasi antara sistem perusahaan, sistem produksi, dan otomasi produksi yang terkait dengan level 3, yaitu pada lapisan MES, dan 4 pada lapisan ERP pada piramida otomasi. Serta dalam level 3 tersebut dari model referensi Purdue. Menurut ISA, tujuan dari transaksi tersebut adalah pengumpulan informasi, transfer, pengambilan, dan penyimpanan, sehingga memungkinkan integrasi setiap perusahaan ke kontrol yang lebih baik. Selain itu, ia menggunakan model yang ditentukan dalam bagian 1 dan 2 standar dan mendefinisikan transaksi terkait dengan pertukaran objek yang didefinisikan pada bagian 2, 4, dan 5. Next. Pada standar regulasi dan keselamatan kerja, khususnya pada ISA 95, memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, yaitu membawa perspektif perusahaan ke integrasi sistem yang jelas dan terarah. Yang kedua, dapat dengan mudah menentukan informasi yang mana harus dipertukarkan antara kantor dan sistem produksi. Yang ketiga, perencanaan dan pengembangan produk yang lebih mudah, terarah, dan juga efektif. Untuk yang keempat, keamanan dan keselamatan kerja terjamin, yaitu dengan peraturan pemakaian alat pelindung diri atau APD tersebut. Yang kelima, mempermudah pemerintah mengawasi industri menggunakan metode yang sudah ada. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami tentang standar regulasi keselamatan kerja di Indonesia, serta penjelasan tentang
ISA 95. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.